daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ni, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, kembali channel gua Riza Saputra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kali ini kita bakal reaction di channel The Wanderer ya, dimana di channel tersebut salah satu videonya ada yang berjudul Bahasa Indonesia Mendunia. Pakar bahasa Melayu Malaysia akui tak mampu kerja kesuksesan bahasa Indonesia, guys. Judulnya benar-benar bikin penasaran ya. Jika kalian mau nonton videonya The Wanderer ini, ada di link deskripsi saya. Kita langsung aja check it out. Bahasa Indonesia Melayu ya. Hingga kini, terlihat bahwa Malaysia, negara tetangga, tampaknya belum sepenuhnya menerima status bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Hal ini terungkap dari berbagai komentar warganya. Tapi dalam menghadapi hal tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud RI, Muhammad Abdul Kak, memberikan respon tegas kepada netizen Malaysia yang berpendapat bahwa yang seharusnya diakui oleh UNESCO adalah bahasa Melayu. Kita lobby-lobby, nah negara tetangga yang paling mendukung kita adalah Filipina. Nah, Filipina sangat mendukung. Negara Kemudian Filipina ya paling mendukung di Indonesia tanggal 7 sampai 23 November kan ada sidang umum UNESCO. Nah, disitulah kesempatan kepala badan kami diundang untuk menjelaskan di tanggal 8 dan 9 begitu. Akhirnya dijelaskan mengapa bahasa Indonesia layak jadi bahasa sidang umum UNESCO. Ya, pertimbangannya karena penuturnya banyak, ya besar tadi ya. 287 juta itu ya Pak? Betul. Kemudian sudah mendunia, sudah ada di 54 negara. Saat ini juga sedang berkembang berbagai perangkat tentang bahasa ya. Tadi saya sebut misalnya ejaannya, tata bahasanya, alat ujinya semua sudah lengkap seperti itu. Kita sampaikan semua dan akhirnya di tanggal 20 tanggal 20 itu sidang umum UNESCO itu memutuskan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa sidang umum UNESCO. Luar biasa penjelasan yang sangat komprehensif, Pak. Saya jadi membayangkan bagaimana Pak Kepala Badan tuh melakukan presentasi ini, juga bagaimana timnya ya Pak. Ini kayaknya timnya nggak tidur nih. Bapak kayaknya tidur nih. Baik, Pak Hak, ini selanjutnya ini terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga di beberapa media sosial nih, termasuk media massa nasional di Malaysia nih Pak. Ini negara tetangga kita ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak, terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti untuk beritanya begitu. Nah, bagaimana nih Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana kita seharusnya sebagai bangsa menyikapi hal tersebut Pak? Baik, sebenarnya dari sisi lain ya kita menganggap dia lucu saja begitu ya. Maksudnya lucu begini, kita bisa menengok ke belakang ya. Salah satu Perdana Menteri Malaysia sebelum ini itu kan mengklaim ya bahwa Pak Jokowi itu setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Padahal ternyata Pak Jokowi tidak mengatakan itu begitu. Lalu oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dibantahlah itu bahwa Indonesia tidak setuju bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Ya, Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia begitu. Nah, jadi antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini memang punya sejarah panjang yang seperti tarik ulur begitu ya. Karena Malaysia ingin memaksakan, bahkan Perdana Menteri yang saya sebut tadi mengklaim penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Tentu kita bertanya-tanya itu bahasa Melayu yang di mana gitu lah. Itu artinya akan menghitung juga bahasa Indonesia kan gitu. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ya mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di hampir seluruh Indonesia. Memang ada ya. Kalau menurut kajian kami di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu ya, sebagai bahasa daerah. sebagai bahasa daerah. Misalnya di Jakarta kan ada bahasa Melayu dialek Betawi gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu ada sekitar 80. Sampai ke Papua sana ada semua begitu. Dan itu kita anggap sebagai bahasa daerah. Nah, jadi tidak mungkin kita mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa ASEAN, tidak mungkin. Karena kita sudah secara resmi mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar, ya menurut saya tidak pas. Karena juga Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Dahulu, hubungan antara Indonesia dan Malaysia kerap tegang, terutama terkait klaim wilayah dan isu-isu lainnya. Dan waktu itu media sosial juga dihebohkan oleh ketegangan antara dua negara serumpun ini yang berkaitan dengan pilihan bahasa resmi ASEAN. Perselisihan dimulai ketika Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar bahasa Melayu diakui sebagai bahasa resmi ASEAN bersama bahasa Inggris karena penuturnya lebih dari 300 juta. Namun Menteri Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua entitas yang berbeda. Maka dari itu sampai sekarang untuk mewujudkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN terancam gagal. Dan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tanpa Indonesia, Malaysia tidak bisa apa-apa. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri. Sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat, dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Sehingga kan kita sanggup mengorbankan bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua untuk kalau Indonesia meninggalkan Malaysia, guys ya. Ejaannya lain. Kalau semak melukar tu, itu ada tanda di atas itu. Semak I-nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patutlah. Nah, Sobat Maju, begitulah kemajuan bahasa Indonesia dan kemunduran bahasa Melayu yang diungkapkan oleh ahli bahasa Malaysia. Nah, bagaimana pendapat kalian?
itu guys ya, video tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya, dimana kita melihat tadi penjelasan dari Profesor Malaysia bahwa Indonesia meninggalkan Malaysia mengenai bahasa ini, dan mereka ingin mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang oleh Menteri Pendidikan ya, karena berdasarkan bukti yang ada bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah ya, sesuai yang ada di UNESCO ya, terdaftar sebagai bahasa daerah, sedangkan bahasa Indonesia itu bahasa resmi di UNESCO guys. Makanya kita menentang untuk dijadikannya bahasa ASEAN, bahasa Malaysia ya. Dan juga bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu adalah dua hal yang berbeda guys ya. Oke, buat teman-teman silahkan kalian tulis di kolom komentar mengenai video reaction yang saya reaction tadi. Sampai jumpa di video